قال فأخبرني عن فأخبرني عن الإحسان. فأخبرني عن الإحسان. الإحسان. Semuanya. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. قال قال أن أن تعبد الله تعبد الله كأنك كأنك تراه تراه، Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. فإن لم فإن لم تكن تكن تراه تراه فإنه فإنه يراك. يراك. Jadi dia berkata, laki-laki ini bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan aku apa itu al-ihsan. Ya. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak sanggup memiliki perasaan seperti ini, melihat Allah, fa innahu yarak. Ingatlah bahwa sesungguhnya dia melihat. Di sini ihsan itu diartikan seperti itu oleh Nabi SAW. Jadi banyak orang menganggap bahwa hadis ini terkait dengan sholat. Betul. Orang mengatakan bahwa kalau sholat, seolah-olah kita ini harus melihat Allah. Ada di hadapan kita Allah. Gitu ya. Padahal di sini kata Nabi, engkau beribadah. Dan ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah itu tidak hanya di masjid. Artinya apa? Artinya engkau hidup karena setiap muslim hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu artinya berarti engkau hidup, ya, engkau menjalani kehidupan seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya apa? Engkau tujukan kehidupanmu itu untuk Allah. Kalau kita mau kerja, kita niatkan pahala mencari ridho Allah. Kalau kita bercengkerama dengan keluarga, kita niatkan pahala mencari ridho Allah. Kalau kita bersua dengan teman, ya, ngobrol dengan teman, kita niatkan pahala mencari ridho Allah. Itulah maksud ihsan, ya. Jadi itulah maksud daripada ihsan. Engkau melakukan apapun, engkau selalu melihat Allah. Dalam arti mengharapkan, ya, semata-mata kebaikan dari Allah, bukan dari yang lain. Kadang-kadang ada orang memberikan hadiah kepada orang lain gara-gara orang lain itu juga memberikan hadiah. Betul? Betul tidak? Iya betul, Ustaz. Ya kan? Atau ada orang berbuat baik lah secara umum, ya, bukan hanya hadiah, berbuat baik secara umum kepada si A, karena si A juga baik kepada kita, ya. Nah itu sebetulnya kalau dalam ihsan, dalam konteks ihsan itu belum ihsan. Karena yang namanya ihsan, kalau kata guru saya, yang namanya orang baik itu adalah dia yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Ya. Yang namanya orang baik itu dia yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia. Tapi kalau berbuat baik kepada orang yang baik, sebetulnya itu bukan ihsan. Tapi itu al-adlu, adil, seimbang. Ya, fair, ya. Fair. Jadi ya dia ngasih jeruk, kita ngasih jeruk juga. Dia ngasih apel, kita ngasih apel juga. Dia ngasih duit, kita ngasih duit juga. Jadi itu fair disebutnya, ya, adil, ya, seimbang. Tapi kalau ihsan itu dia melempari batu, kita memberikan buah. Jadi orang baik itu seperti pohon. Orang baik itu seperti pohon. Orang melemparinya dengan batu, pohon ini malah membalasnya dengan buah. Jadi ihsan itu seperti itu, ya. Kalau kita dermawan kepada orang yang dermawan, ngasih kepada orang yang suka ngasih, itu sebetulnya adil, fair. Tapi kalau mau disebut ihsan, berbuat baik, kita ini ngasih kepada orang yang suka pelit. Memangnya ada Ustadz orang seperti itu? Ada, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ada. Siapa itu?
Siapa kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan fillah yang orang itu berbuat jahat kepada dia tapi dia berbuat baik kepadanya? Siapa? Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Lihat alaihi. bagaimana Rasulullah SAW dilempari batu oleh penduduk Taif. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika ditawari agar penduduk Taif ini dibalas, kata Nabi SAW, tidak. Bahkan aku berharap dari keturunan mereka ini ada orang-orang yang menyembah Allah. Jadi Rasulullah SAW itu dilukai, disakiti, dijahati. Tidak ada orang yang lukanya paling berat, lukanya paling dalam di kalangan umat Islam ini ketimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan fillah semuanya, bayangkan Rasulullah SAW itu semenjak di kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya, ya, ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW usia masih kecil ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian usia 7 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Kemudian ketika masuk usia muda, kemudian dalam keadaan yang tidak terlalu sejahtera, beliau berusaha sendiri, berjuang sendiri, dibantu oleh pamannya yang juga terbatas. Kemudian ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan dari pamannya sendiri. Ya, Nabi SAW ditinggal wafat oleh istrinya, Khadijah. Kemudian ditinggal wafat oleh pamannya. Nabi SAW ditinggal wafat oleh semua anaknya. Ditinggal wafat oleh semua anaknya, kecuali Fatimah. Jadi siapa yang mendapat luka yang begitu dalam yang dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh orang yang pendusta, berbohong. Ya, Nabi SAW dilempari batu, dilempari duri, dilempari kotoran, pernah dicekik Nabi SAW. Ya. Bahkan pernah hendak dibunuh. Nabi SAW terluka ketika perang Uhud, sampai giginya patah, ya, sampai wajahnya itu berdarah, sampai Nabi SAW merasa sangat berat menghadapi perlakuan daripada umatnya. Bahkan hingga Nabi SAW hendak tutup usia pun, Nabi SAW itu di antara riwayat menyebutkan pengaruh daripada racun. Ya. Jadi Nabi SAW itu disihir, diracun, dilempari batu, ditusuk, dihina, bahkan sampai hari ini orang menyebutnya sebagai pedofil, menyebutnya sebagai sumber inspirasi terorisme, menyebutnya sebagai orang jahat. Jadi tidak ada orang yang kesedihan dan lukanya itu lebih besar dari Rasulullah SAW. Tapi meskipun itu, Rasulullah SAW selalu berharap agar umatnya ini selamat semuanya. Ya. Nah, jadi itulah ihsan yang semestinya sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW kita mengikuti beliau SAW dalam perjuangan beliau. Ya. Taib. Nah, kalau tidak sanggup, kata Nabi SAW, kalau kau tidak sanggup melakukan itu, minimal, kata Rasulullah, engkau merasa diawasi oleh Allah. Maksudnya, engkau ketika berbuat sesuatu, ketika ditawari sesuatu, ketika diuji oleh sesuatu yang haram, engkau tahu sadar bahwa Allah melihat itu. Ya. Kalau engkau belum sanggup ya melihat segala sesuatunya itu adalah Allah, ya, engkau berbuat baik karena Allah, belum bisa mencapai derajat seperti halnya para nabi dan para sahabat, maka minimal adalah engkau menghindari hal-hal yang haram karena merasa diawasi oleh Allah. Ya. Itu pun sudah cukup baik, sudah bisa disebut ihsan. Baik.